Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, tadi saya sudah menyapa sebelumnya ya, sebelum acara dimulai. Perkenalkan, saya Sisil dari Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika. Saya di sini akan memandu kalian dalam talk show malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, saya akan memberikan informasi sedikit buat teman-teman sekalian. Pastinya saya mengucapkan semangat untuk menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman yang menjalankan. Selamat berbuka puasa. Semoga sampai selesainya ibadah puasa ini. Oke. Dan sedikit informasi mengenai kampus kami, Universitas Widya Kartika. Sekarang kami masih dalam keadaan steril, di mana segala kegiatan pembelajaran, perkuliahan, layanan kepada mahasiswa serta publik kami lakukan secara online. Dan pastinya acara hari ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Silakan dimanfaatkan ya. Oke, hari ini kita akan mengapresiasi bagi Sobat Milei dan teman-teman sekalian yang sudah ikut dalam talk show malam hari ini. Untuk apresiasinya bagi audiens aktif dan terfavorit. Kami akan berikan merchandise dan kita akan kirimkan langsung ke tempat tinggal kalian. Oke? Dan tadi saya sudah lihat sudah banyak WA yang masuk juga di nomor WhatsApp kami untuk mengenai pemesanan sertifikat ya. Baik, untuk pemesanan sertifikat perlu sobat ketahui akan dikenakan biaya partisipasi sebesar Rp25.000. Untuk info selanjutnya tetap aja WhatsApp di nomor 0812-3277-0503. Oke? Bagi yang membutuhkan untuk sertifikatnya, silakan langsung WA ke nomor 0812-3277-0503 dan akan dikenakan biaya partisipasi sebesar Rp25.000. Informasi juga bagi para peserta dan seluruh keluarga serta sanak saudara bahwa kami turut berempati atas dampak yang ditimbulkan oleh situasi akibat COVID-19 ini, khususnya terkait dengan ekonomi. Maka kepada seluruh masyarakat yang memiliki semangat yang besar dalam mengejar impian untuk melanjutkan pendidikan tinggi, Universitas Widya Kartika menghadirkan program konsultasi pendidikan namanya, yang akan membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya, serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus pastinya. Segera daftarkan diri Anda di link yang akan kami berikan atau hubungi kami di nomor WhatsApp satunya di 0813 5659 4211. Oke? Untuk pemesanan tiket sertifikat bisa di 0812-3277-0503. Kemudian untuk yang berminat konsultasi pendidikan bisa langsung ke 0813-5659-4211. Bagi mereka yang lanjut ke tahap konsultasi pendidikan, kami berikan fasilitas sit-in di koridor ID batch khusus seperti ini, dan pastinya kita akan berikan sertifikat gratis. Tadi ada yang tanya, bayarnya berapa kan cara bayarnya? Bisa langsung untuk pertanyaan seperti itu bisa langsung ke 0812-3277-0503 ya. Untuk biaya partisipasinya sebesar Rp25.000 sertifikatnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke acara intinya. Saya akan memperkenalkan siapa narasumber kita dan moderator kita pada malam hari ini. Sudah hadir di sini bersama-sama kita. Untuk narasumbernya, perkenalkan Bapak Haris Alfi. Halo Pak Haris. Pak Haris, kayaknya masih di mute deh Pak. Halo Pak Haris. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap untuk menyapa teman-teman sobat milenial sekalian ya Pak ya dalam talk show kita malam hari ini. Ya.
Ya, Baik, siap. saya Siap. baik, saya perkenalkan sedikit. Bapak Haris Alfi ini merupakan BIM and Research Manager PT Waskita Karya. Ya, teman-teman yang sudah lihat juga poster yang sudah kita sebarkan kepada kalian. Dan materi hari ini tentang bagaimana kegiatan dan koordinasi kerja jarak jauh dalam dunia konstruksi. Nah, malam ini akan dimoderatori oleh Bapak Ari Dwijatmiko. Sebenarnya sudah saya perkenalkan kepada kalian ya. Oke, Pak Ari, halo. Halo, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, Bapak Ari. Nanti mohon bantuannya untuk moderatornya ya, Pak ya. Tapi Oke, saya akan ikut juga. Bagi teman-teman juga yang ada pertanyaan nantinya bisa langsung di kolom chat atau nanti bisa videonya jangan lupa di ini dan bersuara acung tangan untuk muncul, kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, saya perkenalkan sedikit, Bapak Ari Dwijatmiko ini merupakan perwakilan Jawa Timur untuk Green Building Council Indonesia. Beliau juga merupakan CEO Green Building Widya Kartika, dan beliau juga Direktur Pelaksana Integrasia Informasi Solusindo, BIM Solution, juga merupakan Kepala Program Studi Arsitektur Universitas Widya Kartika. Nah, itu biografi singkat narasumber dan moderator kita malam hari ini. Selanjutnya saya silahkan kepada Pak Ari untuk membawa kita dalam materi. Halo Pak Ari. Oke, ya. Silakan Pak. Saya Ya. silakan. Terima kasih Mbak Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya. Waalaikumsalam. Iya. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk kita sharing bersama ini tentang gimana menghadapi pekerjaan di dunia konstruksi ke depannya gitu ya, yang dimana tantangannya juga akan semakin banyak gitu ya, apalagi kita sekarang memasuki sebuah era yang berbeda. Memang di pembangunan sendiri PUPR juga sudah mencanangkan melalui permennya tahun 2018 itu tentang penggunaan Building Information Modeling, yaitu Integrated Project Delivery gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi ini memaksa kita semua untuk benar-benar mencoba berubah gitu ya, dan itu banyak yang harus kita lakukan. Perubahan itu bukan sesuatu yang mudah memang, tetapi semuanya kita akan bergerak menuju ke sana. Nah, Mas Karis di sini sebagai BIM Manager dari Waskita Karya, dan juga beliaunya sebagai Ketua Institut BIM Indonesia, yang dimana kita di komunitas ini kita akan sharing bersama untuk tentang BIM dan sebagainya, supaya Integrated Project Delivery itu bisa terlaksana dengan baik untuk semua bidang di dunia konstruksi. Mungkin itu saya sebagai pembuka. Semoga sharing ini bisa dijadikan diskusi awal gitu ya. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan di forum-forum yang lain, karena masih jauh lah kita harus mendiskusikan banyak hal ini. Itu mungkin saya sampaikan. Selamat mengikuti. Pak Karis mungkin bisa dimulai untuk mempresentasikan presentasinya. Mungkin nanti sistemnya, jadi mempresentasikan mungkin sekitar cuma 15-30 menit maksimal. Habis itu kita melakukan secara talk show gitu ya. Dan teman-teman juga bisa nanti memberikan pertanyaan di chat dan sebagainya yang langsung kita bisa diskusikan bersama. Jadi suasananya lebih santai, jadi tidak melulu mendengarkan sebuah presentasi. Karena di lapangan akan banyak hal yang bisa kita lakukan atau bisa kita antisipasi bersama. Monggo Mas Karis, waktu dan tempat saya persilakan Pak Karis. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya boleh tahu dulu nggak nih audiensnya siapa aja sih di sini? Lebih banyak akademisi, mahasiswa, SMK, pelaku profesional. Kalau Mungkin di chat aja dari di situ. Oh, ada mahasiswa, guru, oke, SMK, mahasiswa, mahasiswa tingkat akhir, oke, mahasiswa, lagi magang di Semen Indonesia, teknik sipil, S2, mahasiswa teknik, oke, siap, kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu, sudah pernah tahu soal BIM ini sendiri belum? Pernah dengar, pernah pakai, pengguna aktif, atau gimana? Oke, dengar, belum pernah. Ada yang pernah, belum, pernah dengar, belum. Sudah pakai Kubikos. Oh, oke. Spesifik, belum pernah. Oke. Oke, sip. Berarti lebih banyak yang belum pernah ya. Dari Pak Ari sendiri. Wah, ini Pak Ari memang ini influencer kalau di UIK ini. Saya kenal beliau sudah cukup lama dan perhatiannya sama green building dan digitalisasi konstruksi kita sebutnya itu memang sangat sangat besar. Apresiasi buat Mas Ari, buat Pak Ari. Oke, saya coba mulai deh kalau begitu ya. Yang milik saya. Sebenarnya ini presentasinya akhirnya saya bikin sebagai fundamental BIM. Kenapa demikian? Karena pada saat diskusi di awal dengan Pak Ari dan tim, permintaannya memang kita coba kita kasih fundamental yang kuat untuk BIM ini sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada miskonsepsi mungkin bisa kita perbaiki sebelum kita lanjut. Jadi seperti yang tadi disampaikan sedikit mengenai saya karena waktu saya nggak banyak gitu ya. Saya saat ini ada di PT Waskita Karya Persero Tbk. Untuk yang sebelumnya saya ada di PDW Arsitek sebenarnya, di konsultan arsitek, salah satu yang komersial arsitek. Lalu kemudian saya juga di asosiasi itu aktif di Ikatan Arsitek Indonesia. Sejak tahun 2015 itu memang ditugasi untuk megang BIM ini untuk teman-teman yang di arsitek. Saya sama juga seperti Pak Ari itu ada di GBCI, ada di saya sebagai GP. Kemudian saya juga memiliki sertifikat untuk beberapa pelatihan, utamanya yang Graphisoft. Sedikit mengenai Waskita Karya, Waskita mungkin udah pada tahu ya, kalau misalnya kita tuh core bisnis itu ada di konstruksi, tapi kemudian selain konstruksi kita tuh ada jalan tol, kita developer jalan tol, kemudian developer yang properti, kemudian developer infrastruktur juga selain jalan tol, jadi pembangkit energi, kemudian kita punya pabrik, kemudian kita punya beberapa hal lain, kemudian kita juga konstruksinya itu sendiri dan precast. Kita ada precast di bawah Waskita Beton Precast. Kemudian karena kita juga punya jalan tol, jadi punya anak-anak perusahaan dan cucu-cucu perusahaan yang cukup banyak untuk sebagai GO untuk jalan tol itu tersebut. Oke, ini nggak terlepas dari information modeling, nggak terlepas dari gerakan industrialisasi 4.0. Sebenarnya BIM ini bukan konsep yang baru, ini konsepnya udah lama, 30 tahun yang lalu tuh udah muncul gitu. Jadi pertama kali itu muncul, mungkin kita kenal namanya Virtual Design and Construction. Saya sendiri belajar pertama kali, belum ada istilah BIM, itu tahun 98, zamannya masih mahasiswa. Tapi kemudian, entah kenapa di tahun 2000-an itu agak hilang. Lalu kemudian SketchUp muncul gitu kan, orang kemudian terbiasa bekerja di dalam environment 3 dimensi, lalu sekitar 2010
istilah BIM ini 2004 itu muncul, 2006 itu mulai menggaung dan sampai dengan sekarang ini. Nah, industri 4.0 ini sebenarnya bagian dari disrupsi. Disrupsi itu adalah di mana kita melihat bahwa perubahan teknologi, perubahan industri terkait dengan otomasi, terkait dengan big data, terkait dengan artificial intelligence dan machine learning, itu membuat kita berubah cara berinteraksi, cara bekerja, cara hidup. Bahkan sekarang kita nggak bisa lepas dari yang namanya handphone ada di tangan gitu kan. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa dunia ini sudah berubah gitu. Nah, pencetus pertama kali industri 4.0 ini adalah Profesor Klaus Schwab ini. Ini pada saat itu di tahun 2016 di forum World Economic Forum di Davos waktu itu. Beliau tuh kurang lebih gini. Disrupsi ini ada dua macam sebenarnya. Ada yang namanya sustaining innovation. Ini nggak ada tidak terlepas dari teorinya Profesor Clayton. Profesor Clayton ini tahun 97 udah memprediksi bahwa akan ada inovasi yang sifatnya itu yang pertama itu merusak, itu yang disruptif, sama satu lagi yang sustaining, yang dia improvement gitu. Nah, yang disruptif ini dia akan membunuh yang industri yang lamanya, sementara yang sustaining itu dia akan mengimprove. Salah satu contoh yang disruptif itu yang kayak kamera Kodak ya, yang waktu itu kan Kodak industri filmnya hancur berantakan karena ada teknologi kamera digital. Oke, sehingga ini harus dipertanyakan kembali gitu ya tentang bisnis Anda saat ini, bisnis kita saat ini. Bentuknya tuh akan seperti apa sih kalau dibangun hari ini gitu kan? Terus apa yang Anda lakukan? Industri konstruksi ini termasuk industri yang paling tua, setua dengan peradaban manusia. Dari zamannya Nabi Adam gitu, Nabi Ibrahim aja udah disuruh membangun ulang Ka'bah gitu kan. Artinya industri konstruksi itu sudah ada pada saat itu. Kemudian bagaimana Anda cara melakukannya, ini terkait dengan metode. Terus kemudian bagaimana menghasilkan uangnya. Terus kemudian masih relevan nggak apa yang cara-cara yang lama itu ketika dilakukan sekarang. Nah, ini harus menjadi pikiran kita. Kenapa? Karena boleh dibilang industri konstruksi yang paling bawah gitu dibanding agrikultur, dibanding manufaktur, mereka udah pakai drone untuk menyiram nyiram pupuk, atau manufaktur udah pakai robot untuk bikin kendaraan, sementara kita belum bergerak sama sekali gitu. Nah, sehingga ini ada CEO dari Accenture, salah satu kapital lah, perusahaan kapital gitu ya. Beliau ini bilang bahwa digitalisasi ini merupakan faktor utama mengapa perusahaan yang ada di Fortune 500, jadi top 500 perusahaan yang ada di seluruh dunia itu hilang dari tahun 2000 gitu. Jadi separuhnya itu hilang. Kenapa? Karena mereka gagal mengimplementasi yang namanya digitalisasi. Mereka terlalu nyaman, berada di zona yang nyaman dengan cara bekerja mereka sekarang. Nah, sekarang sebenarnya BIM itu apa? Saya agak loncat sedikit. Kenapa? Karena waktunya pendek. BIM itu sebenarnya, ini video yang saya ambil dari National BIM Library. Inisiatornya ada 4 itu tadi vendor itu kan. Ada Graphisoft, ada Bentley, ada Autodesk. Nah, ini interface-nya Autodesk Revit ini kebetulan. Apa itu BIM gitu? Mungkin kalau misalnya kita biasa kerja pakai SketchUp gitu ya, karena freeware awalnya, kita biasa membentuk 3 dimensi. Tapi kemudian 3 dimensi itu nggak punya informasi apapun sampai kita kasih tekstur atau kita kasih nama. Nah, di dalam BIM, informasi itu lebih dari sekedar penamaan objek, tapi dia bisa sampai masuk spesifikasi, masuk ke dalam codingnya. Nah, informasi yang geometri dan non-geometri, atau informasi yang bentuknya itu adalah 3 dimensi dan informasi yang sifatnya itu adalah metadata, itu bisa dikelola sedemikian rupa
di dalam BIM Authoring Tool. Jadi yang namanya Revit, ArchiCAD, Tekla, itu kita sebutnya BIM Authoring Tool. Software yang kita bisa membangun model BIM. Nah, BIM itu bukan software, tapi BIM adalah metodologi, cara kita membentuk datanya, membentuk informasinya. Karena di dalam BIM, kita bisa lihat setiap library ini, kita sebutnya library atau komponen, ini memiliki, selain geometri itu ada informasi teknisnya, atau informasi yang terkait dengan materialnya itu sendiri, produksinya siapa, tipenya apa, berapa harganya, itu bisa dilihat. Lalu kemudian di akhir pekerjaan kita bisa langsung melakukan quantity take-off dari sana. Nah, kalau kita lihat di National BIM Library, mereka bisa sudah terhubung kepada sebuah platform yang kita tinggal download dan kita nanti tinggal pakai, gitu. Jadi BIM ini adalah keseluruhan proses ini, di mana ketika kita mencoba untuk memindahkan gambar dari yang 2 dimensi ke 3 dimensi secara sketch, gitu ya, itu sudah mengandung informasi yang lain. Sederhananya tuh, BIM itu adalah tempat di mana kita menggabungkan antara realitas dan virtual. Itu adalah BIM gitu. Jadi dia adalah metodologi dan teknologi yang berasosiasi dengan proses, dengan prosedur, dengan komunikasi, dengan analisis dan simulasi untuk menggunakan si information model di project life cycle gitu. Jadi building di dalam kata B itu adalah kata kerja, building, membangun gitu. Dan titik berat dari information modeling adalah di information-nya, di I-nya gitu. Kita tahu bahwa typical problem di industri konstruksi itu ada di sebelah kiri gitu ya, challenge. Ini kelihatan ya, slide saya ya, masih ya. Halo? Kelihatan. Halo. Oh, ya, ya. Kelihatan Mas Faris, kelihatan. Iya, kelihatan. Oke, sip. Jadi challenge-nya itu sebenarnya kan kita, ya, yang seperti kita lihat di sebelah kiri gitu ya, gambar-gambar desain itu tidak terkoordinasi dengan baik, kemudian ada rework dan change order, kemudian ada delay, ada claim, dan seterusnya. Sementara reason-nya juga kita udah tahu gitu loh. Itu poorly coordinated design document itu terjadi karena tidak terjadi proper planning, tidak terjadi koordinasi yang baik, atau jadwal pekerjaannya terlalu pendek untuk merencanakan, sehingga karena perubahannya terus-menerus, kita udah dipegangin buntutnya gitu ya untuk merencana gitu kan, sementara desainnya berubah terus-menerus, akhirnya tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga hal ini harus dikelola dengan jauh lebih baik lagi. Belum lagi kalau misalnya engineer-nya ganti pada saat kita melakukan sebuah proses perencanaan. Sehingga ini yang terjadi gitu. Pada saat kita mencoba untuk menggunakan gambar-gambar 2 dimensi sebagai deliverables-nya kita, gambar-gambar 2 dimensi itu sebenarnya sebuah cara untuk menyampaikan informasi juga. Tapi seringkali kan gambar kita jorok. Jorok itu maksudnya kita nggak pakai layer yang benar. Kemudian penamaan penggunaan line types-nya itu juga nggak benar, sehingga ada salah interpretasi di sana gitu. Jadi harusnya itu adalah ref cloud misalnya, itu dibaca sama dia karena layernya sama gitu ya, dibaca sebagai garis plat lantai misalnya, seperti gambar di atas. Atau di sebelah kiri gitu, ini adalah garis anotasi karena sekali lagi karena layernya nggak benar, itu dianggap sebagai ada ceruk di tangga, atau seperti ini, informasinya tidak tersampaikan dengan benar dan baik gitu. Dan salah satu cara untuk menyampaikan informasi dengan baik, meskipun nanti modelingnya itu sudah jadi ya, kita tetap harus menggunakan kaidah-kaidah atau melakukan klasifikasi untuk objek-objek dengan benar gitu, untuk dengan BIM itu. Jadi kalau misalnya kita selama ini ngecatnya jorok ya, nge-BIM-nya pasti kelihatan tuh. Atau menghindari pekerjaan yang seperti ini, masalah koordinasi gitu. Ini adalah sebuah kasus yang benar-benar terjadi gitu dalam beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 2010-an lah, di Jerman dan Austria kalau nggak salah waktu itu, soal jembatan yang mereka itu salah
melakukan menentukan datumnya, sehingga ada selisih sekitar 50 cm pada saat itu, gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu akan mudah diketahui ketika kita menggunakan sistem BIM yang sudah mature, yang sudah apa namanya, boleh dibilang kita apa bahasanya tuh, kita bikin lebih baik cara penyampaian informasinya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Atau yang seperti ini gitu. Karena kita buru-buru pada saat menyiapkan dokumentasinya gitu ya, kita main mirror aja gitu, akhirnya toiletnya tuh ya mirror aja begitu. Dia nggak memperhatikan ergonomis manusianya. Atau salah pasang kerannya tuh, wastafelnya di mana udah digeser, kerannya belum digeser, dan seterusnya. Nah, jadi kenapa BIM itu diperlukan gitu? BIM itu merupakan sistem database, sistem perencanaan yang terintegrasi, dan dia meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam komunikasi gitu. Jadi itu adalah sebab kenapa kita memerlukan BIM. Dan tujuannya sudah jelas gitu, bahwa ada peningkatan produktivitas, ada kolaborasi antar stakeholder, artinya semua orang yang terlibat di dalam proses perencanaan, konstruksi, operation maintenance, itu semuanya terlibat di dalam sana. Peningkatan mutu, pengendalian gitu. Kenapa pengendalian? Karena nanti kita bisa mensimulasi jadwal-jadwal pekerjaan, dan pemerintah juga bisa mendorong supaya tercipta apa namanya, efisiensi dan akurasi di dalam deliver pekerjaan di apa namanya, di lingkungan kementerian sendiri. Itu ada 3 kelompok besar sebenarnya. Ada design dan engineering, ada kelompok construction, ada kelompok operation. Gitu. Ini adalah semua life cycle dari BIM itu sendiri. Saya akan go through cepat. Kenapa kita harus segera menguasai ini? Karena sebenarnya di dalam roadmap industri konstruksi 4.0 punyanya Kementerian PUPR sendiri, 2024 itu sudah minta integrasi gitu. Sudah apa ya namanya, sudah mereka ingin punya impian besar supaya semua proyek itu sudah dilakukan dalam BIM, dan itu sudah terintegrasi dengan sistem pusat data dan informasinya mereka, seperti itu. Hal ini sudah dimulai, mungkin kalau di bangunan gedung tadi udah sempat disinggung, Permen PU nomor 22 tahun 2018, karena di sana sudah ditentukan kalau untuk bangunan gedung itu 2000 meter persegi, 2 lantai, bangunan tidak sederhana, minta gambar arsitek, gambar ME, gambar struktur, dan seterusnya, itu merupakan produk dari BIM. Artinya mereka bicara produk. Nah, ini yang akan muncul lagi dalam tahun ini. Tadinya rencananya sebelum COVID itu adalah Bina Marga. Kalau tadi dari Cipta Karya, sekarang Bina Marga. Bina Marga itu sudah punya Permen PU, dan mereka lebih integratif, lebih masuk ke dalam proses di mana kita mencoba menggunakan teknologi-teknologi baru, kemudian proses menggunakan platform, dan seterusnya. Gitu. Jadi kita harus bersiap sebagai apa namanya, penyedia jasa konstruksi. Sedikit mengenai apa yang kami lakukan di Waskita Karya, bahwa kami mencoba untuk mengenalkan, kemudian kita meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya dalam memanfaatkan teknologi-teknologi yang terbaru ini gitu. Jadi metodologinya bisa dapat, teknologinya juga mesti dapat gitu. Baik itu melalui apa namanya, pelatihan, kemudian kita melakukan simulasi sampai kepada implementasi di proyek. Jadi mungkin kalau kontraktor itu lebih kepada BIM 3D, 4D, 5D gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah tahu gitu bahwa dimensi di dalam konstruksi itu sebenarnya sudah bertambah dengan adanya dimensi di mana kita bisa mengendalikan jadwal pekerjaan, itu adalah dimensi yang keempat. Lalu kemudian ditambah lagi dimensi yang kelima, di mana kita bisa melakukan quantity take off dari pekerjaan. Lalu kemudian dimensi yang keenam itu adalah tentang sustainability, di mana kita analisis performance-nya, baik itu terhadap green building, structural analysis, kebencanaan, seperti earthquake atau flood atau lainnya. Dan dimensi yang ketujuh itu terkait dengan facility management. Sebenarnya ada dimensi-dimensi lain lagi seperti safety and health, kemudian legal,
kemudian administration, itu adalah dimensi-dimensi tambahan yang saat ini sudah berkembang lebih jauh lagi. Tapi itu sebagai pengetahuan umum saja. Lalu kemudian di dalam kita melakukan BIM, gitu kan, model yang kita bangun itu selayaknya sudah mengikuti kaidah-kaidah tertentu tadi. Jadi pertama kali yang kita lakukan dalam penerapan BIM itu adalah kita mencoba untuk merubah cara kerja teman-teman kita sendiri. Gitu. Jadi yang tadinya jorok CAD-nya itu harus dirapiin. Yang tadinya nggak terbiasa menggunakan view map istilahnya, itu kita bikin penertiban gitu. Yang tidak terbiasa menggunakan template kita seragamkan sampai kepada penamaan file gitu. Penamaan file itu sangat penting ternyata di dalam kita membuat perencanaan pekerjaan secara tim. Coba bayangkan kalau misalnya kita punya variasi yang berbeda-beda setiap orang dalam menuliskan nama file gitu. Akhirnya apa? Kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya saya kerja di satu proyek, lalu kemudian saya dipindahkan ke proyek yang lain, itu semua informasi akan nempel ke saya gitu. Tidak akan tertinggal di dalam proyek. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah. Orang setelah saya itu akan belajar lagi mengenai seluruh gambar yang sudah dibuat. Ini satu contoh kita mencoba untuk mensimulasi fase pekerjaan. Ini tidak di dalam project scheduling software yang betul, tapi ini kita coba simulasi di authoring softwarenya sendiri. Kemudian kita juga melakukan fotogrametri, kita lihat gitu. Jadi kita mencoba untuk melakukan perencanaan dimulai dari kita mengambil konteks secara digital, baru kemudian kita superimpose kepada ke BIM-nya sendiri, ke perencanaannya kita. Nah, mungkin ini salah satu yang menjadi cara untuk kita melakukan koordinasi selama masa COVID kita ini. Ini benar-benar jadi andalan kita saat ini. Jadi kebetulan karena teman-teman ini sudah terbiasa menggunakan platform semacam ini, platform digital, sehingga ketika kemarin ada work from home, mereka nggak kaget lagi gitu, karena memang datanya mereka sudah di cloud gitu. Jadi tidak perlu lagi pembiasaan untuk project-projectnya. Gitu. Jadi ini kita bisa lihat simulasi di mana di dalam project kita, ini kebetulan projectnya adalah proyek bendungan di TMF Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana mereka melakukan koordinasinya ini sudah mulai virtual, menggunakan platform-platform dengan iPad dan handphone gitu. Mereka melakukan pelaporan juga dengan itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan foto, kita sebutnya fotogrametri. Itu adalah di mana kita mengambil informasi terrain existing ya, yang luas ya. Lalu kemudian kita nanti superimpose dengan konstruksi yang akan kita buat di sana. Fungsinya apa? Ya untuk survei, melaporkan progres, lalu kemudian untuk menjustifikasi, bikin perencanaan pekerjaan selanjutnya, dan seterusnya. Jadi salah satu contohnya ini ada proyek lain lagi yang juga sedang berjalan gitu ya. Ini proyeknya kebetulan bendungan lagi. Kebanyakan memang yang menggunakan fotogrametri ini adalah proyek-proyek dengan luas yang besar, gitu. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan bendungan. Gitu. Kenapa? Karena ini memang sangat membantu kita untuk memvisualisasikan pekerjaan yang akan kita lakukan. Seperti yang di bawah ini yang sedang berjalan, itu adalah proses di mana kita mengelakkan sebuah sungai yang besar, lalu kemudian kita bangun konstruksinya, lalu kemudian kita kembalikan lagi ke posisi asal,
aliran sungainya, baru kemudian kita lakukan pembendungan di sana. Ini adalah simulasi pembuatan bendungan di Marga 3 di Lampung. Kita juga bisa melakukan hal lain, misalnya dengan laser scan gitu. Halo? Ya. Iya Pak, gini. Kita bisa hitung, oke. Atau misalnya kita bisa lakukan seperti ini, bagaimana caranya Anda menentukan, halo? Yes. Ya, Iya, ya, Pak. ya Pak, silakan Pak. Halo? Ya, silakan. Oh iya, masih ya? Masih. Oh ya. Bagaimana caranya kita bisa menentukan clearance di bawah lendutan sutet misalnya. Nah, dengan cara-cara yang saat ini ada yang konvensional, itu hampir mustahil menentukan dengan cara yang sangat cepat gitu. Nah, karenanya kita menggunakan alat-alat seperti laser scan ini untuk kita bisa menentukan existing gitu. Jadi kita bisa mengambil environment asli gitu ya, baik itu outdoor, baik itu indoor gitu. Kalau tadi yang dari luas itu ya kita pakai drone terbang, atau kita pakai laser scan seperti ini. Jadi kita coba ambil dengan alat ini kita sebutnya terrestrial laser scan. Kalau misalnya familiar dengan apa namanya theodolite gitu ya, nah ini adalah pengembangan dari theodolite atau robotik total station. Nah, cuman bedanya adalah kalau robotik total station dia cuma satu titik, satu laser. Sementara untuk laser scan ini dia menggunakan satu kali duduk alatnya, sekali nembak dia bisa 1 juta sampai 2 juta titik dan akurasinya per milimeter. Nah, hasilnya adalah point cloud, di mana kita nanti bisa superimpose dengan perencanaan BIM kita, sehingga bisa kelihatan mana yang sudah dibikin, mana yang belum dibikin, mana yang progresnya terlambat, dan seterusnya. Ini ada contoh lain, kita membuat terowongan. Terowongan ini posisinya ada di bendungan Louis Keris di Ciamis sana. Bisa dilihat bahwa kalau misalnya kita menggunakan water pass biasa plus theodolite biasa, berapa lama kita bikin ini dan berapa tingkat akurasinya. Sementara kita bisa lakukan ini dengan cara yang lebih cepat gitu. Ini kita terowongannya 1,2 kilometer. Kebetulan ini yang sebelah kiri atas itu proses pengambilan gambarnya. Atau misalnya kita melakukan koordinasi BIM dengan cara seperti ini. Kita pakai HoloLens, lalu kemudian kita proyeksikan desain kita di HoloLens, kita superimpose dengan aktualnya. Gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa ada ducting yang belum kepasang, di dalam desainnya udah kelihatan. Nah. Ya, jadi pada saat kita melihat di dalam HoloLens itu seolah-olah kita sudah melihat konstruksinya sudah terpasang. Jadi ini adalah cara lain untuk kita bisa melihat superimpose lah. Kita bisa superimpose desain dengan aktual. Nah, ini ada hal lain lagi yang saat ini sedang berkembang juga di industri konstruksi, yaitu penggunaan artificial intelligence. Ingat tadi yang disampaikan sama Profesor Klaus Schwab. Drivernya industri 4.0 itu ada 3, big data analytics, kemudian machine learning dan artificial intelligence, dan terakhir itu adalah robotik dan machine learning. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan, wah luar biasa deh. Ini ada satu contoh di mana drone digunakan bersamaan dengan artificial intelligence untuk melakukan progress monitoring. Kita lihat ini robot-robotnya seperti ini. Ini kejadian ini sekarang ini cuma di seberang pulau ini. Cuma di Singapura. Coba bisa dibayangkan bahwa kita saat ini tuh bekerja itu sudah lawan robot gitu loh. Dan mereka sudah melakukannya dengan konsistensi yang tinggi, tingkat akurasi yang juga tinggi gitu. Sehingga apa? Kalau misalnya kita nanti bekerja punten-punten gitu ya, kita hanya sekedar jadi inspektur tanpa berusaha untuk meningkatkan kapasitas kita atau kompetensi kita, kita akan kalah sama robot gitu. Kenapa? Karena manusia paling
berapa 8 jam sehari gitu ya, itu juga tingkat fokusnya juga paling berapa jam gitu kan, karena banyak faktor. Sementara kalau robot dia bisa konsisten gitu. Atau seperti ini, inspektur digantikan dengan artificial intelligence, di mana di sini terlihat bahwa yang orang-orang produktif itu ada hijau, yang lagi preparation atau persiapan itu warna kuning, sementara yang merah-merah itu yang nggak aktif gitu. Jadi bisa dilihat bahwa teknologi ini berkembang sangat pesat, dan kemudian orang-orang mulai digantikan dengan robot dan artificial intelligence. Dan ini adalah yang ada di tempat kami sekarang gitu. Jadi kami juga sedang mengembangkan ini untuk kelengkapan alat pelindung diri APD. Kita bisa lihat yang hijau itu yang oke, yang merah itu yang tidak oke. Jadi kita dengan CCTV yang ada itu bisa mendeteksi kalau misalnya terjadi ada orang tidak menggunakan APD seperti semestinya, dia melakukan pelanggaran, dan bisa dibayangkan apabila terjadi kecelakaan kerja. Ini bisa kita lihat dari jauh sebenarnya gitu. Jadi dari kantor kita bisa lihat secara real time ini bisa rekaman ini bisa dikirimkan ke kantor gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya udah banyak juga, saya udah lebih dari 15 menit kayaknya nih Mas Ari. Ya, oke Mas Karis. Kelihatannya asik sekali. Saya kembalikan dulu deh. Ya. Makasih Mas Karis. Ini kelihatannya asik sekali mendengarkan informasi dari Mas Karis. Memang beberapa sudah ada pertanyaan Mas. Saya Pak Karis, ini ada beberapa yang sudah saya rekap juga tentang mungkin tadi sempat ditunjukkan tentang dari NBS tadi kan, itu kan semua objek itu kan ada informasinya lengkap dan sebagainya gitu kan. Ada yang menanyakan itu informasinya memang sudah tersedia atau seperti apa gitu kan. Apakah harus diisi sendiri, apakah sudah tersedia, tinggal diambil, ataukah dari pabrikan dan sebagainya, kan bisa macam-macam. Mungkin Mas Karis bisa mulai dari itu dulu, Mas. Oke, terima kasih. Oke, saya coba jawab ya. Memang untuk Indonesia ini sayangnya belum tersedia, gitu. Nah, ini salah satu yang lagi coba kita inisiasi melalui platform Institut BIM gitu. Jadi di mana kita coba ajak para penyedia jasa untuk kita berkolaborasi untuk kita ciptakan environment itu. Tetapi sebenarnya itu sekarang tuh tersedia yang available ya, yang udah established tuh ada 2 yang biasanya saya suka ngambil tuh library. Itu dari bimobjects.com atau national.bimlibrary.com. Itu nanti bisa di search saja di situ, diambil. Nanti ada objek, kita ada pilihan yang mau buat ArchiCAD, buat Revit, atau EcoSim, atau IFC. Itu biasanya kayak gitu. IFC apa? IFC itu adalah Industrial Foundation Classes. Itu adalah format standarnya BIM yang paling generik. Sama seperti ketika kita menggunakan CAD, mau pakai BricsCAD, mau pakai IntelliCAD, mau pakai AutoCAD, itu sama formatnya, sama-sama DWG. Seperti itu. Jadi selama dia DWG, dia bisa dibuka di macam-macam software drafting itu tadi. Atau ZW sekarang, ZW CAD itu lagi happening juga tuh. Nah, biasanya nanti yang harus dilakukan adalah kita tanya sama vendornya, kira-kira yang masuk Indonesia tuh yang mana gitu. Biasanya kalau supplier tuh tahu tuh gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana untuk objek-objek yang tidak ada, ya kita harus bikin gitu. Jadi kayak misalnya kalau untuk pekerjaan kami, Pierhead misalnya, atau file misalnya, atau girder gitu ya, PCI girder, itu kita bikin sendiri semua. Kenapa? Karena memang tidak tersedia gitu kan. Atau objek-objek yang sifatnya arsitektural gitu, itu juga kita bikin juga semuanya gitu. Oke. Ya, Mas Karis, ini kebetulan di tempat kami di Widya Kartika juga seperti yang pernah saya sampaikan dulu waktu kita diskusi di Surabaya. Kita kan lagi mencoba untuk membuat portal tuh. Nah, ini
ini sudah kita buat ya, lagi kita uji coba nih Mas. Lagi kita uji coba untuk bisa menampung material-material yang ada di Indonesia gitu kan. Sekarang tinggal dimasukkan ke vendor-vendor untuk kita bantu untuk dibuat modelingnya supaya yang material-material yang di Indonesia ini bisa masuk gitu kan, objek-objek yang dari Indonesia. Karena kan speknya kan beda biasanya dari BIM objek dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi membantu para rekan yang menggunakan BIM gitu kan. Betul. Ya. Jadi ini kebetulan kemarin sudah dimasukkan ada yang penelitian di bidang itu, terus sudah jadi untuk ininya sedang kita uji coba untuk penggunaannya. Nanti kalau kita sinergikan untuk ininya, untuk kebutuhan nasional nanti. Boleh. Ya. Nah. Kenapa enggak gitu kan? Terus ini ada Pak Adi ini juga tanya tentang bisnis ini berarti berkembang terus ya, ini bisnis konstruksi. Ya, ini sedang lompat-lompat kelihatannya Mas Aris ya. Sedang lompat-lompat, betul. Betul. Karena memang sebenarnya kalau betul, mudah-mudahan kita lompatnya ke depan. Karena gini sebenarnya, kita tuh secara teknologi kita sama Singapura aja udah terlambat 10 tahun gitu. Kalau sama Skandinavia mungkin sekitar 20-25 tahun gitu. Jadi memang udah jauh sekali. Sementara kita terseok-seok gitu kan, harus bisa loncat. Kenapa? Karena kita ini punya kecenderungan dalam tahun-tahun mendatang itu punya proyek-proyek konstruksi itu sangat banyak. Eropa itu udah nggak mungkin berkembang lagi, ya kan? Asia Tengah itu udah mulai cramp gitu kan. Jadi duitnya nih udah mulai geser ke selatan gitu. Daerah-daerah yang lagi berkembang ini ada daerah-daerah yang di Katulistiwa ini. Gitu. Jadi di Indonesia, di Afrika Selatan, Maladewa gitu kan. Kemudian Vietnam gitu kan. Nah, ini adalah tempat di mana para penyedia jasa konstruksi yang dari asing itu masuk gitu. Jangan sampai kita nanti di negara sendiri, kita nggak bicara yang Asia Pasifik deh, nggak bicara yang ASEAN deh, kita bicara kita sendiri. Kita sendiri itu jangan sampai jadi penonton di negeri sendiri. Terlebih sejak 2015 itu kan sudah dibuka ya masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Jadi artinya arsitek, engineer gitu kan, tenaga kesehatan gitu ya, bareng sama beberapa industri yang lain itu boleh berpraktek di Indonesia selama dia punya, kalau di arsitek itu ASEAN arsitek atau ASEAN engineers gitu kan, seperti itu. Ya. Oke. Jadi memang harus terus-terusan dibangun ini ya. Ya, betul. Iya. Terus ini ada juga beberapa yang tentang perubahan desain, terus habis itu material dan sebagainya. Di material sudah disebutkan tadi sama Mas Aris dalam presentasinya. Jadi quantity take off itu jadi secara volume itu secara otomatis kita dalam menggambar atau membuat model itu otomatis sudah keluar. Makanya Mas Karis tadi beberapa kali menjelaskan tidak boleh jorok ya Mas ya. Betul. Ya, kalau jorok tentunya akan volumenya itu akan bermasalah, akan berbeda jauh dengan apa yang seharusnya gitu kan. Betul. Ya. Ya sederhananya gini aja lah, untuk kita bisa mengekstrak data yang benar itu ya kayak kita masukin kalau kita mau minum es jeruk ya kita masukinnya ke dalam teko ya es jeruk gitu, nggak dicampur-campur gitu, nggak ada tehnya, nggak ada kopinya, nggak ada susunya, nggak ada jeruk gitu. Jadi data itu tidak semuanya bisa menjadi informasi. Data itu bukan informasi. Data itu mesti dipilah supaya jadi informasi. Sehingga kalau misalnya kita mau mengekstrak informasi yang benar atau data yang benar, kita nginputnya juga harus benar, harus tertib. Begitu. Ya. Baik. Pak Ari, Pak Haris, mungkin biar lebih bersemangat lagi bagi penanyanya, jika misalnya memang diperlukan bisa ikut, maksudnya yang menanyakan Pak Ari, tapi kalau misalnya dia butuh untuk
memverifikasi atau konfirmasi mengenai pertanyaan, bisa mungkin dengan penanya menyalakan atau menghidupkan mikrofonnya gitu. Jadi biar dari penanya juga ikut menyampaikan gitu, Pak. Ya. Mungkin. Iya, Pak, saya Mungkin mau begitu, Pak Rin. Oh ya, silakan. Iya, Silakan. maaf saya memotong. Dengan siapa? Saya Diana Selvi, saya mahasiswa dari Malang, tapi Iya. saya sekarang posisi di Tuban di PT Semen Indonesia. Ya, baik Pak, saya ingin bertanya, saya ada 3 pertanyaan di sini. Saya mendapat kesimpulan bahwa BIM ini cukup menjadi kemajuan industri 4.0. Karena BIM cukup asing bagi saya, mungkin saya kurang jelas apakah BIM secara substansi juga termasuk dalam aspek manajemen? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah BIM bisa diterapkan untuk semua sektor industri dan manufaktur, bukan hanya konstruksi saja? Lalu yang terakhir, selain untuk mitigasi resiko, apakah BIM juga dapat kita gunakan sebagai improvement dalam dunia industri? Baik, cukup sekian, terima kasih. Baik. Mungkin mikrofonnya bagus banget. Ini ada itu merchandise nggak tuh? Boleh dikasih tuh kayaknya. Ada dong Pak, saya siapkan merchandise-nya, nanti dikirimkan. Nanti bisa kasih tahu saya list namanya aja. Sudah saya siapkan. Kita lupa yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama apa tadi? Tentang apakah ini dalam manajemen gitu ya? Iya, apakah BIM secara substansi juga termasuk dalam aspek manajemen? Betul, betul. Justru itu, karena kita mau memanage dengan benar, maka kita harus membuat datanya dengan benar gitu. Karena apa? Ujung-ujungnya harus kita manage ini data semuanya. Kan nggak cuma geometri aja, nggak cuma buat bagus-bagus visualisasi aja, gitu. Jadi harganya yang mahal ini nih harus dikompensasikan kepada produktivitas yang tinggi gitu. Kalau misalnya cuma buat 3D-an aja, pakai aja yang gratisan itu, yang Google SketchUp atau apa gitu kan gitu. Nah yang kedua, ingat saya lagi pertanyaannya. Yang kedua itu adalah tentang apakah bisa digunakan di industri yang lain gitu ya? Iya. Justru malah sebenarnya information modeling ini awalnya dari dari industri pesawat terbang dan oil and gas. Oil and gas, ya. Ya, oil and gas. Jadi karena mereka itu masif sekali di dalam aset manajemen, itu mesti punya catatan ya, harus punya lognya. Karena over time biasanya kalau oil and gas itu kan dia ada mesin yang perlu di overhaul. Jadi dia harus ada tapping yang dirubah gitu kan. Lalu kemudian ada sistem pemrosesan yang harus diadaptasi karena misalnya mesinnya ganti merek, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang demikian itu harus punya catatannya mereka. Dan itu dijawantahkan dalam information modeling. Kalau pesawat, ya kayak Airbus atau Boeing, itu kan mereka punya semua komponennya sampai dengan skrup-skrupnya itu mereka sudah modelkan. Jadi sebenarnya BIM ini adalah model based information atau information modeling itu tadi gitu. Jadi untuk membantu visualisasi kan gampang nih, daripada kita gambar dana tampak potongan gitu kan, ngejelasin ke orang gitu kan, itu kan susah. Apalagi kalau misalnya kita nunjukin ke owner atau ke tukang-tukang yang bekerja buat kita. Seperti itu. Menjawab pertanyaannya Mbak Diana? Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih Mbak Diana. Ya. Mungkin ada lagi, ini banyak sekali di chat ini biasanya ini pertanyaannya. Ya, mungkin gini Pak, mungkin biar tidak semuanya tiba-tiba mikrofonnya nyala terus langsung tanya Pak Haris. Untuk menertibkan itu mungkin kita yang memilih pertanyaannya, kita sebutkan namanya dan menyebutkan pertanyaannya, kemudian setelah dijawab jika memang ada yang perlu ditanyakan lagi ya bisa menyalakan mikrofonnya untuk peserta, begitu ya. Mungkin bisa Pak Adi Agiandi ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan beliau, ada 1, 2. Agiandi. Oh iya, Adi Agiandi. Pak Adi silakan kalau mau memberikan pertanyaan secara langsung, Pak. Ya. Monggo Pak. Bisa dinyalakan juga ininya ya, videonya. Itu Pak Adi sudah nyala videonya, tapi mungkin
Silakan Pak Adi. Suaranya mungkin tuh. Oh iya, mute-nya itu mungkin Pak masih centang. Iya, mute-nya masih. Pak Adi. Atau mungkin yang Pak lainnya? Iya. Pak Adi? Yang lain. Atau mungkin Antonius, ini ada beberapa pertanyaan juga ini dari Antonius. Ini banyak pertanyaan bagus ini sebenarnya nih. Saya coba pelan-pelan ya. Nih coba nih pelan-pelan ya. Ada yang panjang nih. Oke. Robotik, apakah yang untuk monitoring proyek sudah ada di Indonesia? Kendalanya apa? Oke, kendalanya sebenarnya adalah proyek di Indonesia itu kebanyakan padat karya, Pak. Kalau datengin robot ke sini, nanti banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu sebenarnya. Jadi non teknis. Jadi kalau misalnya kita mau beli dari seberang pulau itu, dari Singapura itu udah banyak mereka. Kemudian proses ini implementasi BIM, kewajiban untuk melakukan BIM atau gambar CAD saja perlu standarisasi. Ya betul. Jadi memang perlu ada standarisasi dari tidak hanya penggambaran, tapi juga deliverables. Deliverables itu apa? Jadi kan biasanya kita bekerja tuh dalam stage, Pak. Ada schematic design, design development, tender drawing, construction drawing gitu ya. Nah, sekarang di dalam pelaksanaannya kita bicara arsitektur deh misalnya. Arsitek, profesi arsitek, standar skematik desainnya kalau saya pergi ke satu kantor ke kantor yang lain itu berbeda-beda, Pak. Gitu. Jadi dalam skematik kalau saya pergi ke kantor A, skematik saya itu adalah ya sketsa ada informasinya. Terus nanti pergi ke kantor lain, oh skematik saya itu adalah gambar yang sudah terkonsolidasi antara arsitek, gambar arsitek, gambar struktur, gambar ME, udah clash proof misalnya. Nah ini yang harus kita samakan pemahamannya. Sehingga pada saat pemodelan BIM, nanti kita sudah sama-sama bersepakat bahwa ketika kita menyatakan design development atau tender drawing, maka ekspektasi dari pemberi tugas kita adalah seperti ini. Karenanya model BIM-nya adalah ini tingkatnya gitu. Jadi dimodelkannya harus dengan pipa-pipa services yang besarnya misalnya. Strukturnya udah nggak berubah lagi misalnya, dan seterusnya. Lalu kemudian dalam internal kontraktor sendiri selalu ada self-development pastinya. Untuk pelaksana di lapangan, drafter, engineer. Oke, karena itu pasti Pak, karena kita mencoba untuk mengajak mereka ikutan bergabung di dalam environment ini. Model-model ini nih nggak hanya berhenti buat bagus-bagusan aja Pak, bukan buat tender doang gitu, tapi kita harus pakai ini di dalam proses bisnisnya kita. Kalau tidak demikian, maka yang namanya proyek bisa dikendalikan dengan baik, efisiensi biaya, lalu kemudian kualitas yang paripurna, itu nggak akan tercapai. Cuman jadi pajangan aja gitu, udah bagus gitu, terus udah apa, buat apa gitu kan. Itu hanya barang engineering aja, nggak ada manfaatnya buat workflow-nya kita. Kemudian, apakah BIM termasuk aplikasi yang dapat digunakan semua orang atau pihak tertentu yang bisa menggunakan? Oke, jadi saya pakai ilustrasi Gojek, Pak, atau Tokopedia, Pak. Gojek, itu yang bangun adalah engineer-nya si Gojek. Gitu. Tapi yang menggunakan siapa? Kita semua, Pak. Kita semua menggunakan Gojek. Untuk apa? Ya untuk menggunakan untuk keperluan kita gitu ya, untuk naik Gojek, kita ngirim barang dan seterusnya. Artinya apa? Kita semua adalah pengguna, kita semua adalah konsumen, tapi kita tidak perlu jadi orang yang membangun platform Gojeknya, seperti itu. Nah orang yang lain itu punya peran yang berbeda juga. Nah cara berpikirnya seperti itu Pak. Semua orang yang menjadi stakeholder di konstruksi itu harus bisa memanfaatkan datanya, Pak. Tapi tidak semua orang mesti bisa membuat modelnya, gitu. Yang membuat modelnya siapa? Pastinya engineering. Orang-orang yang dia memang tugasnya adalah engineering, gitu. Mereka yang melakukan perencanaan, mereka melakukan justifikasi, mereka melakukan quantity take off dan seterusnya. Mereka kemudian menyerahkan, membagi-bagikan, mendistribusikan
informasi tersebut kepada stakeholder yang lebih luas. Supaya apa? Supaya yang lain itu bisa ngelihat, nge-review, oh bukan gitu maksud saya gitu. Kemudian melakukan approval atau melakukan komentar seperti itu. Lalu kemudian itu nanti flow-nya akan berjalan seiring dengan konstruksinya berjalan. Oke, mana lagi kira-kira nih Mas Ari yang bisa kita jawab Pak Ari? Ya, ini kan beberapa kejadian seperti Mbak Ayla Rohma ini ya. Ini kan di kontraktor atau di perusahaannya tadi sudah yang disebutkan. Tapi kan juga untuk perubahan itu kan tidak mudah gitu dalam sebuah organisasi gitu ya. Terutama mungkin beberapa itu tidak cukup tanggap untuk berubah gitu, Mas. Jadi kan kadang-kadang itu kan terjadi. Mungkin dulu Mas Karis di PDW waktu memulai dan sebagainya juga merasakan itu, bisa diceritakan sedikit Mas. Gimana caranya supaya, karena kan tidak semua orang dalam sebuah organisasi itu bisa cepat menyesuaikan. Nah, itu gimana strateginya? Strateginya adalah yang pertama udah pasti komitmen. Artinya gini, ketika kita sudah meniatkan diri atau mencoba untuk berubah gitu ya, ya kita harus berubahnya tuh benar-benar berubah gitu. Nggak separuh-separuh gitu. Kayak kita kalau mau belajar berenang itu ya harus nyemplung, kelelep ya kelelep gitu ya. Pasti ada hiccups di sana, maksudnya ada penurunan produktivitas, tapi itu sifatnya sementara. Nah, pada saat kita menurun produktivitasnya itu biasanya titik di mana orang berpikir untuk kembali lagi ke proses yang lama. Seperti itu yang harus dilawan. Nah, makanya komitmen itu penting. Jangan sampai nanti terjadi karena kebanyakan gini, begitu mereka berpikir BIM, mereka langsung cari orang yang bisa nge-BIM, lalu kemudian mereka beli softwarenya, bikin infrastrukturnya, bikin server, dan dianggap selesai di situ. Padahal enggak seperti itu. Harus ada budaya yang dibangun di sana. Budaya yang dibangun tuh kayak gimana? Budaya yang dibangun itu ya mulai orang bekerja secara cloud misalnya. Ya itu tadi penamaan file itu udah harus benar, folderingnya udah benar, kemudian standar untuk menggambarnya udah benar, seperti itu. Ada standar-standar tertentu. Lebih cepat itu karena ada proses yang kita standarisasi, bukan karena kita menggambarnya jadi lebih cepat. Dengan modeling itu jauh lebih lambat loh sebenarnya. Tapi karena kita produksinya itu berdasarkan model 3 dimensi, setiap kali ada perubahan 3 dimensi, pasti gambar 2 dimensinya ngikutin, gitu. Jadi cara berpikirnya dibalik gitu. Kebanyakan kan kita sekarang itu ada gambar-gambar 2 dimensi yang udah bentuknya CAD terus dibimin gitu loh Mas. Gitu. Nah itu yang salah. Betul. Gitu. Itu cara yang salah. Karena kerjanya jadi 2 kali gitu loh. Kerjanya jadi 2 kali. Kalau misalnya memang mau BIM, ya udah kita benar-benar lakuin BIM sejak awal gitu. Nanti gambar-gambar 2 dimensinya, dokumentasinya itu kita bikin berdasarkan model-model 3 dimensi itu. Gitu ceritanya. Ya, itu memang menarik Mas. Jadi dari perencanaan ke kontraktor sampai ke operasional apabila menggunakan BIM, itu kan jadi menarik. Tidak hanya merubah dari gambar 2 dimensi jadi 3 dimensi terus jadi BIM gitu ya. Tetapi kalau dari perencanaan mungkin dari segi konsep mungkin masih tentukan masa yang global dan sebagainya, itu sudah diterapkan BIM di situ gitu. Jadi pakai mesh, pakai apa gitu. Jadi akhirnya berkembang bertahap, didetailkan gitu kan, sesuai dengan stage-nya. Design development lebih detail, nanti mau tender lebih detail lagi, masuk ke kontraktor didetailkan lagi, kayak biasanya ada shop drawing dan sebagainya, itu tapi semuanya dalam bentuk BIM gitu. Begitu nanti sampai di as-built juga seperti itu kan gitu. Tapi pesan yang saya pengen sampaikan di sini adalah BIM itu bukan kayak obat segala penyakit ya. Maksudnya betul. Ada pil gitu kan diminum gitu kan BIM jadi solusinya semuanya. Enggak seperti itu. Karena BIM itu sebenarnya adalah alat bantu gitu loh. Ya, betul. Gitu. Jadi ini mau menghancurkan miskonsepsi ini sebenarnya. Jadi saya mengerti bahwa di SMK itu di spektrum baru yang tahun 2016 itu kan sejak September atau Oktober 2016 itu sudah ada desain pemodelan informasi bangunan. Di sana disebutnya bangunan, padahal buildingnya jangan
jangan saya pernah ngobrol sama dirjen vokasi, ada miskonsepsi di sana Pak, saya bilang kayak gitu. Terus ya sudah, apakah kemudian nanti terminologinya akan kita rubah, ya itu nanti soal belakangan. Tapi yang jelas, yang pesan yang saya coba sampaikan di sini adalah kalau SMK kan nanti kan lebih ke operator ya nanti ya jatuhnya. Betul. Operator, juru gambar. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita memampukan mereka ini gitu. Jadi kayak misalnya gini, tadi kan kelihatan ya, orang-orang survei udah pakai drone gitu kan, orang survei udah pakai laser scan misalnya gitu. Nah, orang-orangnya dilatih nggak untuk bikin itu? Gitu. Kita mengharapkan sesuatu yang udah di atas dari standar, tapi kemudian kita nggak bikin program untuk bikin mereka mampu untuk melakukannya. Ya, itu sama juga bohong gitu loh. Jadi, ya, jadi ada people, ada orang, pengembangan SDM, ada teknologinya, ya selain teknologi pasti ya beli software dan hardware gitu kan. Ada ada proses, harus kita improve juga. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini, ya prosesnya juga harus diimprove. Satu lagi ya ada regulasinya, harus ada yang menaunginya, harus ada policy-nya gitu. Kalau nggak seperti itu, nggak bisa. Mana yang lebih dulu, semuanya harus barengan. Nggak bisa mana yang duluan mana gitu. Jadi kayak telur sama ayam nanti. Karena ada orang-orang yang dia inisiatif gitu. Kayak saya ngajak, Mas Ari, ayo kita ke sana gitu kan. Ayo gitu kan, jalan gitu. Ada yang harus disuruh gitu kan. Wah, Pak Rektor harus nyuruh nih, Mas Ari harus begini, misalnya kan kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ada lagi orang-orang yang memang dia, ya memang nggak bisa di-upgrade aja gitu, udah deadwood gitu. Nah, ya kan itu mesti kita lihat-lihat juga gitu. Mana yang bisa kita ajak untuk berubah, mana yang ya udah memang dia mampunya segitu aja gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi memang konsepsi itu setuju, memang harus kita ubah untuk pemahamannya. Kayak SMK memang tadi seperti itu, mungkin teman-teman yang S1 yang di sini mahasiswa, jadi BIM itu jangan dibayangkan menguasai sebuah software gitu kan. Tetapi kita memiliki apa gunanya kita pergunakan software itu. Jadi software itu murni tools gitu. Bisa pakai software A, bisa pakai software B, bisa pakai software C dan sebagainya sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Jadi kita pahami ininya, node-nya gitu. Tidak penghubungnya itu di sebelah mananya gitu. Jadi tidak melulu, kalau dulu kita konsepsinya kan kalau kita mau pinter ininya untuk desainnya kita pakai mungkin Max mungkin, atau mungkin pakai SketchUp mungkin, atau pakai AutoCAD, ahli di situ gitu, benar-benar ahli di situ. Kalau untuk kelas mungkin di atas D3 mungkin sudah berubah konsepsinya bahwa software itu adalah benar-benar alat bantu. Yang dimana mungkin teman-teman SMK yang akan mendalami lebih dalam untuk detailnya gitu. Ya, jadi itu bisa menjadi pertimbangan untuk ke depan itu. Gitu. Dan mumpung lagi kita bahas ini, ini teman-teman mahasiswa, guru-guru, kemudian dosen-dosen, itu sebenarnya punya privilege loh. Kenalilah alat kerja teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, karena sekarang waktu yang paling tepat. Kenapa? Karena kalau student version, education version, itu nggak berbayar itu. Tinggal di-download, install, coba-coba deh gitu. Dan masing-masing kita punya karakter yang berbeda-beda pastinya, kayak gitu. Saya latar belakang arsitek. Alat saya pakainya ArchiCAD awalnya gitu. Tapi kemudian pada saat kita bekerja, bisa jadi alat yang kita pakai itu nggak sesuai sama industrinya kita gitu. Nah, itulah saatnya dimana kita harus mencoba untuk cara yang baru, yang lain gitu, untuk bisa mengerjakannya gitu. Jadi jangan sampai kreativitas kita ini terbelenggu sama alat yang kita gunakan gitu. Ya kan, mindsetnya ini harus dirubah gitu kan gitu. Jangan sampai nanti ada desain computational design misalnya, Mas Ari ada program kayak gitu ya. Terus teman-teman pakai Revit gitu misalnya. Terus tiba-tiba Revitnya nggak bisa, modeling yang kayak begini nggak bisa gitu. Ya udah mentok gitu idenya. Enggak gitu kan. Nah, terus jadi nggak dibuat gitu. Padahal kan dia ada software yang lain. Terjadi seperti itu. Iya. Kita bisa manfaatkan software-software yang lain yang mungkin lebih user friendly atau mungkin apa, itu memungkinkan sekali dan nanti bisa disinergikan, itu memungkinkan di BIM.
betul. Ya. Betul. Kalau kita sekarang di IBIMI mungkin lagi getol-getolnya mencanangkan untuk open BIM ya Mas. Jadi kita nggak peduli softwaremu apa, yang penting kita bisa kerja bareng gitu kan. Betul, seperti itu. Iya. Karena inti dari BIM ini adalah kolaborasi dan koordinasi bareng gitu. Jadi nggak ada gunanya kita kerja sendiri, karena dengan berkolaborasi di situ inovasinya tuh terjadi gitu. Gimana cara bertukar datanya dengan lebih baik, tidak ada error atau errornya sedikit gitu kan, menciptakan workflow yang seamless lah buat semuanya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih mungkin di sini. Wah, banyak banget ini pertanyaan. Banyak nih Mas. Ini kelihatannya sebuah pertanyaan tidak bisa dijawab semua ya. Jadi beberapa akan kita sampaikan via email gitu ya. Jadi Mas Karis mungkin kita bareng-bareng jawab gitu Mas. Boleh. Nanti bisa kan emailnya kan sudah tercatat, jadi nanti kita bisa sampaikan jawaban-jawabannya apabila yang tidak bisa kita jawab pada saat ini. Benar Pak Ari. Iya betul. Ya, mungkin silakan. Ini Pak Gilbert nih. Ini saya mau ini pertanyaannya menakutkan ini Pak Gilbert nih. Mau nanya penggunaan robot untuk monitor suatu proyek merubah total prospek keaktifan kerja manusia, apalagi pengembangan teknologi yang semakin pesat. Ya itu tadi. Ya sebelumnya kan saya udah sampaikan, problemnya sebenarnya adalah bukan tidak bisa menggunakan robot saat ini di proyek, tapi kita tuh banyak kerjaan yang padat karya, artinya dengan menggunakan manusia yang banyak gitu. Kenapa? Karena ya biar tersebar gitulah, ada pergerakan uang lah, ada ekonomi seperti itu. Tapi karena robotnya itu sudah ada, robotnya itu udah ada gitu, jadi ya pastinya akan menggantikan kita pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalnya kita disuruh adu hitung-hitungan cepat sama robot sekarang, ya pasti udah lebih cepat robot kayaknya. Makanya kita harus lebih kreatif, lebih arif dan seterusnya, yang nilai-nilai atau value yang nggak robot milikin. Berarti di dalam aplikasi tersebut nih Pak Syarif Hidayatullah, sudah dapat dilihat harga maupun material secara detail. Apakah dipilih sesuai dengan apa yang diinginkan? Ya. Jadi memang tingkat detail sebuah objek itu tergantung cara kita menyusunnya, membuatnya. Bahkan sebenarnya kalau dalam konteks green building, setiap material itu udah ada atribut propertinya. Jadi kalau misalnya semen, pasir, dia ada istilah namanya thermal conductivity misalnya, atau U value gitu. Itu adalah properti di mana material itu bisa menyerap panas atau meneruskan panas, atau dia repellent terhadap panas, ataukah dia menjadi noise terhadap lingkungan, dan seterusnya. Itu bisa dihitung sebenarnya, disimulasikan dengan si BIM itu. Hubungannya apa? Hubungannya adalah untuk meningkatkan performa dari sebuah konstruksi, bangunan dalam hal ini misalnya. Jadi penggunaan AC-nya lebih hemat, penggunaan lampunya lebih efektif, gitu kan. Terus penggunaan airnya, carbon footprint itu bisa dihitung sejak awal. Ya. Seperti itu. Jadi dari awal sudah bisa diperkirakan lah. Kira-kira kalau gedung ini dibangun, ini kebutuhan energi berapa, kebutuhan air berapa, masalahnya di mana dan sebagainya. Betul. Gitu. Jadi lebih detail untuk itunya memang. Nah, ini beberapa pertanyaan. Yang paling sederhana lagi juga ini nih Mas, tentang apa namanya building maintenance. Misalnya nih, betul. Bangunan di UIK misalnya, bangunan di UIK, satu gedung aja, gedung saya nggak tahu, A, B, C, D, E, F misalnya gitu ya. Ya, seperti itu. Gedung A misalnya, gedung A itu berapa jumlah jendela, berapa jumlah pintu, itu aja dulu deh. Ya lagi dibuat ini Mas, sudah jadi, sudah model ini. Yang tipe 1, berapa banyak tipe 2, berapa banyak tipe 3, kan seperti itu. Iya. Nah, jangan-jangan yang dulu digambar tipe 1 itu ada variasi ukuran. Variasinya. Betul, seperti itu. Ya. Pintu misalnya, ketika terjadi penggantian, ada pintu double swing misalnya di gedung A. Kalau di dalam dokumen besteknya, tipe 1 pintu double swing itu ukurannya 180 kali 2,40 meter misalnya. Ternyata udah dibikinin seperti itu, begitu di fit in nggak masuk. Ternyata lebarnya 1,90 meter misalnya, kan seperti itu. Nah, itu sangat membantu
pada saat kita sudah punya model dengan informasi yang betul-betul sama dengan as-built. Oke. Ya, kira-kira mana lagi? Terus ini memang ada pertanyaan juga, apakah kalau kita berubah menggunakan BIM itu mengalami kesulitan? Saya kira kalau kita melakukan sesuatu di luar kebiasaan, itu pasti sulit lah. Pasti banyak tantangan gitu kan. Jadi umpamanya kita mencoba menulis dengan tangan kiri gitu, yang biasanya kita tulis pakai tangan kanan, itu pasti ada tantangan tersendiri. Ya, kesalahan-kesalahan dan sebagainya itu umum untuk terjadi. Ya, yang penting tadi sudah dikatakan Pak Karis, masalah komitmen dari manajemen untuk selalu tetap stay di jalur yang sudah dipilih gitu. Nah, itu luar biasa memang. Ya, perjuangannya memang di situ. Saya tahu itu kedengarannya klise, tapi itu sangat mempengaruhi sebenarnya. Direksi nggak perlu ngomong apa-apa deh, cuma nunjukin bahwa program ini disupport secara penuh, gitu. Itu akan sangat membantu moral dari rekan-rekan yang di bawah, gitu. Jadi ya PM-nya bakalan ngikut, site engineer-nya ikut, manajernya ikut, gitu kan, staff-staffnya ngikut, gitu. Akhirnya ya semuanya bakalan ngeblend. Nggak terkecuali Waskita juga ngalamin hal yang serupa, ada penurunan produktivitas pada saat ini diterapkan pertama kali, tapi sekarang udah enggak kok gitu. Sekarang udah business as usual aja, udah biasa aja gitu. Gitu. Padahal kita baru memulainya pertengahan 2018 seperti itu. Jadi saya juga ada pertanyaan untuk existing building, Mas. Gimana BIM itu dipakai untuk masalah existing building gitu kan, masalah inventarisasi dan sebagainya, itu kan masuk ke aset information management dan sebagainya. Iya. Ada dua cara sebenarnya. Ada dua cara. Cara pertama adalah kita memodelkan ulang dari dari gambar bestek yang ada. Itu cara pertama. Tapi kemudian kita harus konfirmasi terhadap ukuran aktual di lapangan. Caranya gimana? Ya meteran dan kertas lagi gitu kan, seperti itu. Jadi kita ukur manual. Atau cara kedua adalah dengan laser scan itu tadi. Karena kita sudah punya alat yang canggih. Kalau misalnya tadi sebagai sebagai gambaran yang dilakukan sama teman-teman Waskita di lantai 11 gedung itu sekitar 2.000 hampir 3.000 meter persegi. Mereka cuma diriin 4 titik, lalu kemudian dia jadi ruangannya gitu, karena kita udah ikat BM-nya kan, benchmarknya gitu. 1 kali titik itu mungkin sekitar 15 menit, jadi ya 15 kali 4, 2 jam kita udah dapat existing itu, dan tingkat akurasinya sangat tinggi, hitungannya milimeter, 0,6 milimeter gitu. Artinya apa? Kalau misalnya kita nanti menghadapi situasi di mana kita ada bangunan existing dan kita harus nyambung utility-nya, itu nggak perlu lagi kita pakai kertas dan meteran. Cukup kita lakukan scanning seperti itu. Lalu kemudian baru kita masukkan si konteksnya itu ke dalam model BIM kita. Entah itu di Revit, di ArchiCAD, di EcoSim gitu ya, atau di Trimble, di Tekla, itu bisa. Kita tinggal di dengan format standar 57 atau XYZ atau point cloud yang lain itu tinggal dimasukin. Seperti itu. Apakah BIM diterapkan pada industri dengan luasan besar seperti pertambangan untuk mengetahui stabilitas lereng atau Pak Aditya Chandra, justru makin besar project, makin besar benefit yang bisa kita ambil dari penerapan BIM gitu. Untuk saat ini sebenarnya lebih banyak orang memanfaatkan BIM itu sebagai alat untuk melakukan pemodelan ulang dan melakukan perencanaan penjadwalan pekerjaan. Sedangkan untuk stabilitas lereng, kesesuaian stabilitas lereng itu mesti ada software analisis lain seperti Plaxis misalnya, yang nantinya analisa akan dilakukan di sana. Lalu kemudian informasi yang kita ambil, informasi yang keluar dari Plaxis baru kita input di dalam BIM-nya itu sendiri. Dan kesesuaian desain tambang dengan aktualnya. Justru itu yang kami lakukan. Jadi pada saat kita terbang dengan drone, kita ambil foto udaranya, kita generate
dengan software, itu bisa kelihatan itu yang aktual, progres sampai dengan saat ini itu seperti apa dibandingkan dengan perencanaan pada saat penjadwalan pekerjaan. Kan kita bisa compare tuh antara perencanaan yang direncanakan gitu ya sampai dengan minggu ke 80 misalnya gitu ya, itu seperti apa, aktualnya di lapangan seperti apa. Betul. Lalu nanti kemudian kita cari tahu deh kalau apakah itu terlambat atau ahead of schedule atau gimana gitu. Karena kan nanti setiap objek tuh, setiap komponen ada plan start, plan finish-nya kan. Ada komponen direncanakan dimulai dan direncanakan selesai kapan itu ada. Gitu. Seperti itu. Baik, Pak Oke. Ari, Pak Karis, mungkin saya ingatkan sedikit untuk waktunya, kita masih 15 menit lagi. Bisa diselesaikan. Kalau misalnya yang tidak bisa selesai untuk pertanyaan, seperti tadi diberitahu Pak Ari bahwa kita akan mengirim jawabannya melalui email masing-masing, begitu sesuai dengan pertanyaannya. Gitu ya Pak ya. Baik, 15 menit kemudian lagi saya akan masuk kembali Pak. Monggo silakan Pak Ari dilanjut. Baik. Oke. Ini saya mau jawab ini nih Pak Ari. Ada dua nih. Dua pertanyaan di paling bawah nih. Ya, komitmen itu bagaimana? Iya. Oke, komitmen itu maksudnya gini. Oke. Komitmen itu maksudnya gini. Pada saat kita merencanakan untuk menggunakan BIM, partisipasi dari semua orang itu sangat dibutuhkan. Partisipasi itu nggak cuman ini berlaku untuk teman-teman di perencanaan aja gitu, enggak seperti itu. Tapi ini harus dilakukan sebagai sebuah bagian sebagai proses yang baru. Dan itu baiknya adalah top manajemen yang melakukan gitu. Top manajemen harus melakukan pengambilan komitmen itu. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu kalau ini kan sistemnya komando gitu. Jadi kalau misalnya direkturnya bilang apa, ya sudah. Yang bawahnya ikut. Saya sering cerita begini sama orang-orang, ini termasuk sama Mas Ari juga. Sebelum saya gabung ke Waskita, saya tanya dulu waktu itu, komitmen direksi mau seperti apa? BIM ini mau dipakai buat apa? Gitu kan? Gitu. Apakah cuma buat menang-menangan tender aja, buat cantik-cantikan? Ataukah ini mau jadi bagian dari proses gitu? Ya udah, BOD-nya bilang saya mau bikin ini bagian dari proses gitu. Artinya apa? Semua orang harus terlibat, semua orang harus berubah, semua orang punya peran masing-masing di dalam organisasi untuk menjadikan ini berhasil. Karenanya saya minta ada policy, saya minta ada peraturan, ada aturan yang dikeluarkan tentang BIM ini. Sehingga pada saat nanti kita mengajukan misalnya untuk infrastruktur, kita butuh server, kita butuh pengadaan license, kita butuh mengadakan pelatihan buat SDM. Lalu kemudian kita butuh memanggil orang dari luar karena dari dalam kita kurang. Seperti itu. Itu tercakup di dalam policy yang saya bilang komitmen itu tadi. Dan ketika itu sudah berjalan, jangan ketika kelihatan produktivitasnya menurun, itu langsung dihentikan. Karena pasti produktivitas akan turun dulu gitu. Tinggal kita bisa handle itu atau enggak. Kalau misalnya kita tidak bisa, ya sudah, dia akan kembali ke kondisi semula dan dianggap gagal. Jadi itu mempengaruhi, meracuni pikiran kita gitu, bahwa sistem ini gagal gitu. Padahal strateginya yang salah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan PHO bisa on time ya Pak, efek positifnya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi kan dalam PHO atau dalam FHO itu juga banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya kita semua bisa berkomitmen, balik lagi ke komitmen. Pada saat kita melakukan perencanaan, kita sama-sama bersepakat. Nggak ada ini nih, meskipun ada percepatan di dalam penyelesaian perencanaan, kita nggak hianat sama jadwal yang udah kita buat sendiri. Karena kita lebih cepat pakai BIM misalnya, jadi asik ngulik-ngulik nih nanti nih. Bikinin kayak begini dong, bikinin kayak begitu dong, misalnya kayak gitu. Padahal isunya udah selesai gitu.
Nah, kan suka ada yang iseng tuh kayak gitu. Atau sebaliknya, pada saat kita mau melakukan approval design misalnya, kita udah pakai BIM, tapi masih disuruh approvalnya kita print dulu, terus kita pergi ke kantornya untuk ngambil tanda tangan basah pakai cap misalnya, lalu kemudian begitu datang ke kantornya, ternyata lagi meeting 2 jam, kita nungguin di kantornya, lalu kemudian akhirnya ditelepon, nggak jadi, kita pergi lagi besoknya ke sana gitu kan, dan seterusnya seperti itu. Nah, itulah kenapa kita butuh komitmen itu tadi, bahwa semua orang punya peran di dalam life cycle-nya si proses desainnya si BIM. Kalau misalnya kita bisa dapetin komitmen seperti itu, maka PHO bisa on time. Gitu. Ya. Ini ada Pak Gilbert ditanya lagi, ada perangkat lunak khusus? Ya banyak sih perangkat lunak yang ada macam-macam gitu ya. Bahkan kadang-kadang Excel pun kita sebut BIM juga gitu. Dalam artian untuk masalah data gitu ya. Ya, jadi, betul. BIM itu adalah sebuah metode supaya kita terintegrasi dari multi platform software gitu. Betul. Ya. Yang biasa kita kenal sekarang itu kan kalau untuk yang building itu kan ada kayak ArchiCAD, Graphisoft, kemudian ada Autodesk Revit, kemudian ada Trimble Tekla, kemudian ada Bentley Icosim, kemudian ada Bricscad BIM, sekarang Bricscad BIM. Nah, betul, semua itu kita sebutnya BIM Authoring Software. Nah, tapi itu buat bangunan sebenarnya, buat struktur atas. Untuk yang infrastruktur gimana? Untuk earthworks nggak bisa kita pakai ArchiCAD atau pakai Revit. Terlalu rumit gitu kan, seperti itu. Terlalu sulit untuk bikin kontur di sana. Jadi pakainya apa? Pakai Civil 3D, pakai Open Roads, pakai apa namanya, yang software-software seperti itu. Ya kalau misalnya kita bikin jembatan, susah deh bikin balas cantilever kalau misalnya pakai Revit. Kenapa? Begitu ada berubah alignment, dia harus bongkar semuanya. Jadi kita pakainya all plan gitu. Nah, di Waskita sendiri, kita pakainya campur-campur tuh. Semuanya ada. Bentley ada, Trimble ada, apa namanya, ArchiCAD ada, Autodesk ada, gitu kan. Tapi karena kita udah bersepakat tentang cara kita membentuk datanya, kita bersepakat koordinatnya kayak gimana, alignment-nya kayak gimana, jadi itu nggak ada masalah tuh. Paling masalah-masalah dikit aja, kayak komputernya nggak kuat tiba-tiba gitu kan, jadi ada error misalnya kan, kayak gitu. Ya itu hal yang di luar dari software sendiri, tapi itu manageable lah, masih bisa di manage. Ya, jadi itu tadi. Jadi memang banyak memang yang harus kita pergunakan sesuai dengan fungsinya lah, maksudnya gitu. Karena setiap software itu juga memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang kita juga sebagai mungkin BIM manager dan sebagainya harus paham sekali terhadap hal itu. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Adi Agiandi. Pak Adi. Ya. Ini mohon maaf saya tanya, Pak Adi di sini posisinya sebagai top management atau middle management, Pak Adi? Mungkin bisa dibuka ininya apa namanya, mikrofonnya tuh biar bisa diskusi. Biar kita bisa. Iya, mikrofonnya aja. Interaksi. Mikrofonnya. Middle, oke, middle. Oke, kalau middle management ini tugasnya lebih rumit sebenarnya, karena harus meyakinkan yang di bawahnya kita, sama meyakinkan yang di atasnya kita gitu. Jadi ada dua gitu. Ya persis posisi saya lah gitu. Memang apa namanya, nggak mudah untuk kita bisa meyakinkan top management. Tapi saya punya tipsnya adalah kita coba bangun kegentingan, Pak. Kita bikin urgensinya itu sangat tinggi, sehingga kalau misalnya kita gagal ngambil momentum ini, kita nggak akan survive. Biasanya mereka akan lebih mendengarkan kalau misalnya kita bisa menemukan itu. Gitu. Caranya gimana? Ya dimulai dari isu-isu yang terkait dengan misalnya, Pak, sekarang tender untuk pemerintahan udah disyaratkan pakai BIM. Artinya kalau tidak BIM, kita tidak bisa dapetin proyek baru, Pak. Ya kan kurang lebih seperti itu. Itu kegentingan yang pertama.
Kegentingan yang kedua misalnya, Pak, kalau misalnya ini di infrastruktur ya, Pak, Bina Marga nih untuk yang jalan tol dan bebas hambatan ini nih udah tahun 2020 nih ada permennya juga nih, karena rancangan permennya udah lagi disiapin. Itu juga bisa, Bapak nggak bakalan bisa masuk sebagai penyedia jasa konstruksi untuk Bina Marga. Sekarang Cipta Karya udah nggak dapet, Bina Marga nggak dapet juga. Itu kalau misalnya ada di pemerintahan. Kalau di swasta gimana? Swasta biasanya lebih agresif ya. Saya itu tahun 2005 itu udah bantu proyeknya PP di Bandung, itu udah pakai. 2004 saya udah bantuin standarisasi waktu itu Bank Permata ada. Waktu itu kan Bank Permata tuh dari 4 bank itu dikonversi ya langsung. Nah, pada saat itu dia bikin ada istilahnya roll out standardization. Jadi seluruh seluruh cabang yang ada di Jabodetabek utamanya itu dirubah secara bersamaan. Jumlahnya mungkin sekitar 150-an cabang waktu itu. Nah, tempat saya dapat 84 cabang. Sisanya dibagi 3. Karena produktivitasnya yang tinggi, itu bisa membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan. Gitu. Jadi yang lainnya ngedrafting manual gitu kan, bikin proyeksi lagi gitu kan. Ya saya tinggal ganti library-nya aja, 2 dimensinya udah langsung jadi seperti itu. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan yang tadi ada 2D-nya langsung jadi. Iya. 2D-nya langsung jadi. Seperti itu gitu. Tapi jangan lupa kita harus setel dulu itu. Supaya sesuai dengan standar kita, standar yang kita inginkan maksudnya. Jadi tebal garis, layer, model view, di denah nampilin apa aja, di tampak nampilin apa aja, potongan nampilin apaan aja, dan seterusnya. Iya, betul. Ini jika ada pertanyaan dari Pak Fritz ini tentang bila stakeholder atau owner lah misalnya, itu tidak mendukung penggunaan BIM itu gimana nih? Gitu. Kami tetap pakai. Ya. Kami tetap pakai karena kami sendiri yang menimba manfaatnya sebenarnya itu. Jadi kalaupun ownernya itu belum melaksanakan, kami sudah laksanakan. Sehingga biasanya kami justru yang ngajak, Pak, kami udah pakai BIM loh. Kalau misalnya Bapak mau ikutan kolaborasi, saya kasih aksesnya. Seperti itu. Kenapa? Kita ajak mereka supaya kita juga terbantu. Gitu, terbantu dalam hal misalnya mempercepat proses approval misalnya. Kan lebih gampang ya, ada lognya gitu. Approval, 7 hari nggak dibales, dianggap disetujui. Saya bisa kerja di lapangan misalnya. Kalau misalnya kita udah bersepakat. Kan semua kesepakatan itu udah ditentukan di awal di dalam kontrak. Jadi nggak ada masalah harusnya kalau udah sepakat. Begitu. Ya. Jadi seperti itu. Memang kita juga pernah juga mengerjakan project gitu ya, karena ownernya tidak memulai ya kita yang menginisiasi gitu. Kita akan membantu kita untuk memberikan informasi yang tepat dan cepat gitu, seperti itu. Ya, betul. Oke. Ya, sama-sama. Ke depan dalam Justek akan ada poin tentang penggunaan BIM. Jangankan ke depan, sekarang pun sudah. Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sudah ada. Betul. Iya. Sekarang pun sudah ada. Jadi, selamat datang di masa depan. Gitu. Ya. Cuma belum dilaksanakan secara masif sebagai ada punishment dan sebagainya, masih belum seperti itu. Tapi sudah mulai ada. Iya. Bertahap. Jadi ini kelihatannya Mbak Sisil, gimana ini? Ini masih banyak sih, biasanya kalau mau ditanyain satu-satu ini. Mungkin sahur ya, sahur ini. Iya, sampai sahur. Boleh. Ya, mungkin bisa nanti kita buat lagi batch khusus untuk Pak Haris ya. menyambung materi ini ya Pak ya. Begitu. Baik, mungkin Pak bisa di kesimpulannya dari materi hari ini mungkin Pak Ari bisa bantu supaya saya juga setelah itu akan menutup dengan penyampaian dari kami juga gitu. Ya. Sudah Mas Karis dulu mungkin ada yang mau disampaikan mungkin habis itu. Saya silakan.
Halo, Mas Karis. Oh saya yang nyampaikan. Iya. Nah, Mas Karis dulu, nanti Iya. berikutnya saya gitu. Ya. Gantian. Jadi oke, yang mau saya sampaikan di sini adalah ini adalah sesuatu yang sudah terjadi saat ini. Jadi ini bukan masa depan lagi, yang akan terjadi di masa depan bukan. Jadi ini sudah terjadi saat ini, sehingga akan sangat rugi sekali apabila kita tidak menguasai teknologi atau cara berpikirnya itu secepat mungkin. Pertama, kita kalah saing sama teman-teman kita sendiri. Yang kedua ya kita kalah saing sama yang ada di ASEAN nih, saudara-saudara kita yang ada di ASEAN. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya pengen sampaikan lagi bahwa teman-teman, utamanya mahasiswa, terus bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini menjadi pengajar, itu punya privilege khusus sebenarnya. Kalau misalnya kepengen coba ngedownload yang dari Autodesk atau dari Graphisoft atau yang dari Bentley gitu, cobain deh semuanya gitu. Kenapa? Karena masing-masing software itu dia punya karakter tersendiri yang unik, yang nantinya pasti ketemu deh. Saya cocoknya pakai ini atau pakai itu misalnya gitu. Apalagi kalau misalnya di arsitek gitu, arsitek memang belajar desain, tapi tidak semua jadi arsitek desainer. Gitu. Saya termasuk arsitek yang tidak jadi arsitek desainer. Saya masuknya ke project. Saya masuknya ke project arsitek. Alat yang saya gunakan dengan alat yang Zaha Hadid gunakan gitu, itu berbeda gitu. Tapi jangan lupa Zaha Hadid itu dia punya Schumacher untuk bisa mengejawantahkan ide-idenya dia menjadi algoritma di dalam arsitektur, lalu kemudian dijadikan bangunan seperti itu. Jadi ada peran-peran tertentu yang membutuhkan alat-alat tertentu juga. Ya sederhananya Mas Ari sama saya sama-sama bikin bengkel. Cuman bengkelnya Mas Ari bengkel mesin, saya bengkel AC. Alatnya sama atau berbeda? Pasti berbeda. Gitu. Meskipun sama-sama dia adalah bengkel mobil, karena Mas Ari megang kerjaan mesin, pasti berbeda alatnya dengan saya yang megang AC. Kita sama-sama spesialis di mobil gitu. Nah, begitu juga dengan BIM ini tadi. Tapi karena kita sudah punya pemahaman yang sama, pemahaman yang standar terhadap cara menyampaikan informasinya, jadi kita sudah sepakat tuh, udah sama. Pada saat saya menyerahkan pekerjaan ke Mas Ari atau sebaliknya, itu sudah standar. Ya. Seperti itu sederhananya. Oke, Mas Karis, terima kasih. Jadi sama-sama. Mungkin saya simpulkan, jadi perkembangan BIM pada saat ini, jadi di Indonesia bukan sesuatu yang masa depan lagi gitu, sudah di depan mata dan kita sudah mempergunakan dan sebagainya. Tapi memang masih belum banyak yang mempergunakan. Tapi karena peraturan semuanya sudah menuju ke sana semua, jadi perlu dipersiapkan bersama gitu ya, dari banyak pihak, baik di akademisi, di profesional, di mahasiswa sendiri, mungkin yang akan nanti bekerja, SMK, teman-teman SMK, dan mungkin guru-guru di SMK, semuanya harus bekerja sama untuk gimana ini mengambil peran di masing-masing tempat, supaya BIM ini bisa kita manfaatkan lebih baik gitu. Jangan sampai kita istilahnya kalah dengan pihak luar gitu kan. Karena dengan BIM ini borderless gitu. Kita bisa mengerjakan proyek di Indonesia dengan orang luar negeri dan sebagainya via server, itu sangat memungkinkan. Dan itu jangan sampai kita kecolongan juga di situ gitu kan. Jadi kita bersama-sama bisa menjaga itu semua gitu. Apalagi dengan keadaan sekarang yang mungkin kita sudah sering bertemu dengan via online gitu. Jadi kan memperlihatkan kita harus dipaksa nih gitu, dengan masa pandemi COVID-19 ini dipaksa untuk melakukan hal tersebut gitu. Gimana kita koordinasi online dan sebagainya. Ini mungkin saat yang tepat untuk kita belajar bersama untuk berubah, untuk bisa melakukan koordinasi dengan online. Karena dengan BIM ini otorisasi dan sebagainya semuanya bisa dilakukan dengan online. Jadi approval, terus habis itu checking, terus habis itu kasih cloud dan sebagainya,
itu bisa dilakukan dengan online tanpa pihak lain atau yang melakukan evaluasi itu memiliki softwarenya gitu. Jadi tidak perlu dia memiliki mungkin tadi Archicad atau mungkin Revit atau mungkin Trimble Tekla dan sebagainya. Itu dia bisa melakukan pengecekan dan memberikan tanda dan sebagainya tanpa menggunakan software-software tersebut. Tapi ada disebut CDE atau yang kita biasanya via cloud yang kita sharingkan dan bisa diketahui kapan di-sharing dan kapan dikasih tanda, kapan dibaca, kapan ini semuanya sudah ada dan catatannya untuk siapa. Itu sudah tersedia semua. Tinggal kita manfaatkan gitu. Ya, jadi PR bersama juga untuk masalah objek dan sebagainya. Nah, ini harus kita galang bareng-bareng ini supaya teman-teman yang masuk ke BIM juga tidak kesulitan untuk objek-objek yang umum. Dan vendor-vendor akan kita minta untuk menyediakan itu, termasuk tadi kalau kita sudah masuk ke green building, tentang technical data itu sering tidak tersedia gitu. Contohnya tadi kan thermal conductivity. Saya tanya di produsen bata ringan umpamanya, ini thermal conductivity-nya berapa? Oh, ini tahan api, Pak. Saya tidak tanya tahan api, tapi berapa thermal conductivity-nya? Itu kan berbeda. Itu berbeda hal gitu kan. Nah, itu belum diukur, Pak. Nah, ini memaksa semua produsen untuk melakukan pengukuran sehingga simulasi dalam pembangunan, dalam perencanaan itu bisa terjadi dengan baik. Mungkin itu dari kami, saya kembalikan ke Mbak Sisil. Silakan. Ini diskusi yang menarik, mungkin kita bisa lanjut lagi di offline, kita bisa email nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Haris, Pak Eri atas materi hari ini, talk show hari ini. Banyak yang bilang memuaskan, sangat membantu mereka juga. Terima kasih. Baik, saya sampaikan. Banyak yang menghabiskan malam ini nih sampai sahur nih, ini lanjut browsing. Iya. Standar-standarnya banyak nih. Benar-benar Pak, sampai pengen diadakan lagi katanya. Ya. Itu bisa menjadi masukan buat kami juga. Iya, semoga masih diundang nanti sama Mas Ari. Oh, pasti Pak. Tentu. Baik, saya kasih info sedikit bahwa sekali lagi kami sampaikan bahwa Koridor Ide ini gratis. Koridor ini hadir setiap hari Sabtu jam 10 pagi, pastinya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial. Nah, yang sekarang kita ikuti adalah Koridor Ide batch khususnya. Kapan lagi nanti? Pokoknya kalian ikuti terus, bisa follow IG kita, FB kita, ataupun YouTube kita untuk informasi mengenai Koridor Ide. Kami akan hadir kembali di tanggal 30 Mei, teman-teman sekalian yang ingin ikut serta langsung saja masuk ke YouTube Universitas Widya Kartika Surabaya. Dan jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya ya. Oke, info kembali untuk pemesanan e-sertifikat, karena tadi banyak yang bertanya bahwa e-sertifikat ini akan dikenakan biaya partisipasi sebesar 25.000, dan info selanjutnya bisa WhatsApp ke nomor 0812 3277 0503. Sekali lagi di 0812 3277 0503. Kami akan share juga materi hari ini di playlist YouTube Koridor Ide Universitas Widya Kartika Surabaya. Dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman untuk dapat info update untuk Koridor Ide. Baik, tadi sebelumnya saya sudah baca beritahu bahwa hari ini kita akan kasih surprise, kita akan adakan apresiasi bagi audiens aktif dan terfavorit. Kami akan berikan merchandise-nya dan kirimkan langsung ke tempat tinggal kalian. Siapa aja 5 pemenangnya? Saya akan bacakan 5 pemenangnya, dan setelah saya bacakan, saya harap untuk pemenangnya mengirimkan foto kartu identitas untuk verifikasinya ke nomor WA yang sudah saya bacakan sebelumnya. Yang pertama pastinya Ibu atau Mbak ya saya, Diana Selvi. Kemudian yang kedua atas nama Aylah Rohmah. Yang ketiga atas nama Mahendra Perdana.
yang keempat atas nama Adam Safitri, dan yang terakhir atas nama Aras Mubarak. Selamat, kalian bisa dapat merchandise gratis dari kami, akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal kalian, dan pastinya kalian juga mendapatkan sertifikat gratis dari kami. Oke? Mungkin itu dari saya. Kemudian saya ingatkan lagi untuk mengisi survei kepuasan, sudah kami kirimkan via email juga untuk linknya, dibantu untuk proses biar kita bisa tahu apa sih ke depannya menjadi kekurangan kami gitu. Oke, sekarang kami akan memberikan surprise juga kepada Pak Haris selaku narasumber kita hari ini. Sekali lagi mengucap terima kasih. Kami akan memberikan ke Pak Haris karikatur sebagai ucapan terima kasih kami. Halo Pak Haris, masih di tempat? Halo Pak Haris. Halo, Nah, halo, masih halo. Iya Pak Haris, berikut adalah karikatur untuk Bapak dari kami sebagai ucapan terima kasih kami. Nanti kami akan kirim langsung Pak hasilnya. Oh, Ini lihatnya dari mana lihatnya? Oh, nggak ada ya? Nanti kami kirimkan Pak. Ini untuk sementara kami sampaikan lewat screen-nya dulu. Bentuknya seperti ini Pak dari kami. Mungkin bisa difoto juga dari Pak Karyo untuk dokumentasi kami. Semoga diterima ya Pak ya. Di sini kelihatan keren Bapaknya. Terima kasih. Sama-sama Pak Karis. Jangan bosan-bosan jadi pemateri kami Pak. Ya. Oke. Oke. Mungkin itu penyampaian dari saya. Jangan lupa untuk yang tadi saya sudah sebutkan audiens aktif itu untuk mengirim foto kartu identitasnya di WA 081232770503. Dan acara hari ini pastinya dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa bagi yang akan menjalankan besok. Kami berterima kasih sekali lagi kepada Pak Haris selaku narasumber dan Pak Aris selaku moderator hari ini yang sudah berbagi ilmu dan menemani Sobat Milenial yang masih di rumah saja saat ini ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Oke, dan saya mengucapkan maaf kalau ada salah kata dan tindakan. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di Koridor Ide Batch berikutnya. Yel-yel Koridor Ide pastinya. Koridor Ide. Oke. Baik, salam humanis, inovatif, kreatif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat teman-teman peserta yang sudah mengikuti. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.